Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putera Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putera Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan Minggu Advent yang pertama, kita mendapatkan pewartaan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Sebuah sikap yang tentunya memiliki nilai pokoknya, justru karena itu menentukan keselamatan kita. Tidak sedikit di antara kita berpikir bahwa Advent itu hanyalah masa 4 minggu yang menyiapkan perayaan Natal. Memang benar. Tetapi Advent tentu saja bukan hanya untuk menyiapkan perayaan Natal 1 bulan lagi. Karena kalau hanya begitu, itu artinya kita hanya mencoba menempatkan diri di dalam ritual yang selalu berulang. Tetapi Advent juga memiliki maknanya yang lain, yang lebih luas, yaitu bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Natal bisa dipastikan tanggalnya, karena sudah tertera di dalam kalender. Tetapi hari kedatangan Tuhan, tak seorang pun yang tahu. Maka menyiapkan Natal sebagai perayaan itu jauh lebih mudah. Karena waktunya sudah bisa diukur selama 4 minggu. Persiapan-persiapan lain mungkin juga sudah bisa dipikirkan. Tapi hari kedatangan Tuhan menuntut persiapan yang jauh lebih serius, karena tanggalnya tidak pernah bisa dipastikan. Kapan Tuhan mau datang? Mungkin seusai kita misa ini bisa saja hari terakhir datang. Mungkin besok. Mungkin 100 tahun lagi. Mungkin 2000 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Maka ajakan Yesus yang pertama tadi adalah berjaga-jaga dan siap siaga. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kita berpikir bahwa menantikan kedatangan Tuhan itu bukan hanya soal mempersiapkan Natal, tetapi jauh lebih besar, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang tidak pernah kita tahu kapan saatnya, lalu hidup kita menjadi hidup yang terarah. Karena kita tahu persis bahwa hidup kita sebagai orang beriman, kita arahkan untuk berjumpa dengan Tuhan.
Maka berpikir tentang hari Tuhan adalah berpikir tentang sukacita dan bukan kengerian. Tidak sedikit dari kita berpikir bahwa kiamat atau hari akhir itu sebagai kehancuran. Nah, kalau begitu mungkin menakutkan. Apalagi kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, halnya menjadi lebih menakutkan. Wah iya ya, nanti kiamat saya dihukum. Tapi kalau orang siap sedia dan berjaga-jaga dengan cara hidup seturut kehendak Tuhan, kapanpun hari Tuhan itu datang, meskipun kita tidak tahu, kita menyambutnya dengan sukacita. Seperti yang tadi kita dengarkan dan kita nyanyikan di dalam pendarasan Mazmur. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan itu dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Nah, inilah saudara sekalian yang terkasih, warta gembira yang Tuhan wartakan kepada kita setiap kali kita mendengarkan sabdanya. Bahwa kepada kita diingatkan, kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Maka Yesus hanya mengajak dengan sederhana, berjaga-jaga dan siap siagalah. Jadi kalau kita sudah berjaga-jaga dan siap dengan hidup menurut kehendak Tuhan, kapanpun itu datang, tidak masalah. Kita tidak kepikiran bahwa iya ya nanti saya dihukum, nanti saya masuk neraka, nanti saya dihancurkan, nanti saya dibakar. Ini adalah gambaran-gambaran tentang akhir zaman yang mungkin dipengaruhi oleh banyak hal yang mungkin sehari-hari kita dengar. Wah, nanti kalau hari kiamat itu kita harus melewati ini dan itu. Hari terakhir adalah hari ketika Tuhan datang menjumpai kita dan menyelamatkan kita. Kalau kita sudah hidup seturut kehendak-Nya. Kalau tidak, ya risiko kita tanggung sendiri, bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan ya petunjuk-Nya sejak sekarang. Bukan hanya sejak sekarang, sejak zaman dahulu ketika Ia datang. Pertama kali lahir dan hidup sebagai manusia, mengajar, mewartakan, menunjukkan dengan hidupnya sendiri apa yang dikehendaki Tuhan, dan itu yang kemudian diteruskan di dalam tradisi sampai sekarang yang kita hidupi. Jadi Tuhan tidak ujuk-ujuk menuntut kita. Tuhan menunjukkan sudah sejak awal, sejak zaman para nabi bahkan sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan menginginkan keselamatan kita. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka hal yang lebih praktis yang ditunjukkan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua, semoga bisa menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana kita mengusahakan kesiapsediaan dan kesediaan untuk berjaga-jaga ini. Santo Paulus tadi mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kalau kita mau berjaga-jaga, kita diajak untuk hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu jelas sekali. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu kegelapan. Karena Tuhan adalah terang. Maka kita nyalakan satu lilin di minggu Advent pertama untuk menunjukkan ya, kita sedang menantikan kedatangan sang terang yang disimbolkan oleh lilin itu. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Anda bisa cari contoh sendiri-sendiri apa perbuatan-perbuatan kegelapan. Indikatornya itu mudah sekali. Kalau kita curi-curi kesempatan, kalau kita nunggu supaya orang tidak lihat, kalau kita nunggu supaya CCTV-nya dimatikan, kalau nunggu supaya tidak ada yang mengawasi, ini semua tanda-tanda bahwa apa yang akan dilakukan adalah tindakan-tindakan kegelapan. Karena tidak mau diketahui. Tidak mau diketahui bukan karena misalnya perbuatan baik saya tidak ingin saya tunjukkan. Tidak mau diketahui karena kalau diketahui nanti mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan, itu soalnya. Ya kan, orang mau mencuri itu pasti nunggu kesempatan supaya tidak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat, pasti dia akan ditangkap. Perbuatan kegelapan. Orang korupsi, bagaimana caranya supaya tidak ketahuan? Kenapa? Kalau ketahuan, pasti dihukum atau ditangkap, kena sanksi. Ini tindakan kegelapan. Dan banyak contoh yang lain, Anda silakan cari sendiri.
Lalu tadi Santo Paulus juga mengatakan, ya, jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Ini gambaran betapa manusia itu kerap kali digoda untuk memenuhi segala keinginan dagingnya. Pesta dan kemabukan itu hanyalah contoh saja. Tapi kesenangan daging itu bisa macam-macam. Kalau orang sekarang ya mungkin ya kan, berlama-lama lihat sinetron bisa jadi. Berjam-jam misalnya asyik dengan gadget. Ini juga duniawi. Posting sebanyak-banyaknya supaya di-like orang ya kan. Ini juga daging. Maka Santo Paulus mengingatkan, ya, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Anda bisa terjemahkan itu, keinginan-keinginan daging. Tapi juga misalnya, juga dikatakan Santo Paulus melanjutkan, jangan juga hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Ini juga godaan manusiawi. Seksualitas pada dasarnya adalah kudus, karena kepriaan dan kewanitaan itu adalah anugerah Allah. Tetapi ketika itu kita umbar, ketika itu kita turuti hanya demi kepuasan, maka lalu orang bisa masuk di dalam percabulan dan pemuasan hawa nafsu. Santo Paulus ingatkan juga, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Perasaan manusia itu ternyata juga bisa membawa kita pada tindakan-tindakan berselisih, iri hati, dan kemudian lalu berakhir bisa dengan macam-macam tindakan yang merugikan sesama. Mungkin awalnya hanya gegeran, tapi lalu berlanjut dengan fitnah. Mungkin awalnya hanya dari iri hati, tetapi sampai pada pembunuhan. Berangkat dari perselisihan, dari iri hati, orang bisa masuk dalam dosa yang jauh lebih besar. Maka Santo Paulus mengingatkan, jangan hidup dalam perselisihan dan iri hati. Sebaliknya, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Saudara sekalian yang terkasih, ini artinya kalau kita diajak untuk hidup dalam sikap berjaga-jaga dan siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Secara khusus di Keuskupan Surabaya, tema Advent yang diangkat adalah bersama keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Kita tahu, kita mengenangkan bahwa Yesus itu hadir, lahir lewat sebuah keluarga. Allah menunjukkan keselamatan lewat jalan keluarga. Maka silahkan, mari kita pakai kesempatan Advent ini bersama-sama dengan keluarga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yesus menjadi pribadi yang sebagaimana mungkin kita gambarkan, kita idolakan, kita ikuti sebagai teladan, bukan juga karena ujuk-ujuk begitu. Dia hidup, lahir, dibesarkan, dikembangkan bersama Maria dan Yosef sebagai satuan keluarga. Yesus belajar nilai-nilai menghargai, belajar menghormati, mencintai, mengasihi, mengampuni, berkorban. Tidak lain juga dari keluarganya. Maka kapan hari saya sengaja minta gambar di depan itu, karena tahun depan adalah tahun keluarga, itu gambarnya sudah diganti. Kalau Anda toleh ke belakang, sekarang coba lihat ke belakang. Coba toleh ke belakang, itu gambar siapa? Saya minta Anda untuk menoleh ke belakang, jangan lihat saya. Ada gambar siapa di sana? Gambar siapa itu? Yang kelihatan silakan bicara keras supaya yang tidak bisa lihat bisa mendengar apa yang Anda lihat. Apa? Gambarnya siapa di sana? Bukan gambar yang dijual di belakangnya ya. Gambar siapa itu? Nah ya, Maria, Yosef, dan Yesus kecil. Keluarga kudus. Tahun depan tema besarnya adalah tentang keluarga. Maka sejak Advent ini kita diingatkan, diajak bersama-sama mengolah. Hidup bersama di dalam keluarga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Sekali lagi, bersama keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Bukan hanya nanti pada hari raya Natal, tetapi sepanjang hidup kita. Nah saudara sekalian, Allah memberikan kepada kita masing-masing keluarga. Dan mari kita gunakan kesempatan bersama dengan keluarga untuk bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan.
Kita mau membantu satu sama lain di dalam keluarga, agar sungguh keluarga kita masing-masing menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai yang mengajak kita dan membawa kita pada sikap berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Karena siapa lagi kalau bukan keluarga kita, orang-orang terdekat yang senantiasa bisa membantu, mengembangkan, dan menumbuhkan iman kita. Jangan harapkan orang lain kalau keluarga kita tidak mendukung. Maka mari kita ciptakan suasana di tengah keluarga yang membantu satu sama lain, mendukung satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi-pribadi Kristiani yang siap menantikan kedatangan Tuhan.